Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan salah satu di antara kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan kita mampu istiqomah menjalankan segala titah dan perintah Allah, dan juga kita istiqomah dalam menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang untuk kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Para hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan tafsir surat Al-Fajr. Terakhir kita membahas sampai ayat yang ke-5. Kita lanjutkan surat Al-Fajr ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Seperti biasa kita baca dulu ayat-ayatnya sebelum nanti kita membahas tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil imad. Irama dhatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'auna dhil autad. Wa fir'auna dhil autad. Alladhina taghaw fil bilad. Alladhina taghaw fil bilad. Fa'aktharu fiha al-fasad. Fa'aktharu fiha al-fasad. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah mengingatkan kita ayat yang ke-5 bahwa sumpah-sumpah yang Allah jadikan
itu sebagai bahan renungan bagi kita, bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran untuk merenungkan. Nah, kemudian Allah melanjutkan dalam ayat yang ke-6-nya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Siapa kaum Ad ini? Iramadatil imad. Kaum yaitu penduduk negeri Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri yang lain. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggugah kepada kita untuk memikirkan, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kaum Ad. Kaum Ad adalah orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, mengingkari kitab-kitabnya. Maka ambil pelajarannya bukan diikuti kejahatannya, tetapi bagaimana? Jauhi apa yang dilakukan oleh mereka. Maka mengambil ibrah pelajaran, satu bisa mengambil manfaat kalau pelajaran itu baik. Yang kedua, meninggalkan keburukan kalau yang ditampilkan itu keburukan. Nah, keburukan dan juga pembangkangan kaum Ad ini harus dijadikan pembelajaran bagi kita. Jangan sampai seperti kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala membinasakan dan menghancurkan mereka. Nah, ini jadikan pelajarannya. Orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang membangkang kepada Allah, Allah hancurkan, Allah binasakan. Maka tentunya orang yang berakal sehat, dia mau selamat, tidak mau binasa, tidak mau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah menjadi kaum ataupun orang yang durhaka. Kaum Ad ini, di mana Allah Subhanahu wa taala kalau melihat dari garis keturunannya, nama kaum Ad ini berasal dari orang yang bernama Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Nah, ini dari keturunan Nabi Nuh, keturunan keberapa ya? Yang pertama Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh, berarti generasi kelima ya, dari Nabi Nuh. Nah, ini kaum yang dinisbatkan kepada nama orang asalnya itu. Ad itu nama orang, berkembang biak jadi satu kaum khusus yang disebut dengan kaum Ad. Untuk kaum Ad ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang nabi, mengirimkan seorang rasul yang bernama Nabi siapa? Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud Allah utus kepada kaum Ad ini untuk mengingatkan mereka kembali ke jalan Allah, mengingatkan mereka untuk beriman kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk beriman kepada Rasulnya. Dalam hal ini beriman kepada Nabi Hud. Allah utus utusan seorang yang bernama Nabi Hud alaihissalam untuk berdakwah. Dakwahnya sama dakwah para nabi itu, mereka menyeru kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum Ad ini mereka menolak.
membangkang seruan dari Nabi Hud, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Hud dan juga orang-orang yang beriman kepada Nabi Hud. Walaupun kebanyakan masih yang mengingkari. Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Ad ini sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Haqqah. Di surat Al-Haqqah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 Allah menjelaskan, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Maka adapun kaum Ad, mereka dibinasakan dengan angin yang sangat dingin. Anginnya dingin dan juga anginnya berhembus dengan sangat kencangnya. Padahal kalau dilihat dari segi fisiknya, kaum Ad ini termasuk kaum yang kuat, bahkan tinggi. Disebutkan dalam ayat berikutnya, Irama dzatil imad, kaum penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Rumah kita dengan tinggi kita, tinggian mana Pak? Rumah kan gitu. Rumah kita lebih tinggi daripada kita. Nah itu bangunannya sangat tinggi. Nah, begitu pun menunjukkan kaum Ad ini termasuk orang yang tinggi, orang yang besar, orang yang kuat. Tetapi Allah hancurkan dengan hembusan angin yang sangat dingin, yang sangat kencang. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Allah menimpakan angin itu, angin yang dingin, angin yang sangat kencang kepada mereka selama 7 malam 8 hari, yang pada akhirnya mereka ataupun kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang kosong atau yang sangat lapuk. Artinya badan yang begitu kuat, badan yang tinggi, Allah binasakan dengan hanya memutus angin. Maka apa yang mesti disombongkan? Ada orang yang sombong dengan kekuatannya. Nah, bisa jadi kekuatannya itu tidak seberapa, akan menjadi kehancuran bagi dirinya, menjadi sebab kehancuran. Betapa banyak orang yang kuat mengangkat beban yang sangat berat, angkat barbel ratusan kilo kuat, tapi mengangkat kedua tangan untuk takbiratul ihram nggak kuat. Padahal beratan mana itu barbel dengan kedua tangan? Ada orang yang kakinya sehat, kakinya kuat, bisa mendaki gunung. Gunung yang tinggi mampu didaki, lautan luas mampu diseberangi. Tapi masjid samping rumah cuma dilewati, gak pernah disinggahi. Hati-hati itu bisa menjadi sebab kehancuran. Apa yang disombongkan? Kadang lelaki yang ganteng sombong dengan kegantengannya. Kenapa mesti disombongkan? Sombong dengan kegantengan. Ingat, laki-laki itu sombong karena ada huruf L-nya. Kalau L-nya sudah hilang, gimana Pak? Aki-aki ya, gitu. Gak ganteng lagi, ganteng laki-laki tetap aja segitu kan itu. Perempuan sombong dengan kecantikannya. Iya, perempuan itu cantik ketika ada huruf C-nya. Ketika hilang huruf C-nya, jadi antik-antik tuh. Maka apa sih yang mesti disombongkan? Nah, Allah ingatkan satu kaum Ad dengan fisik yang kuat,
fisik yang tinggi, tetapi kalau digunakan untuk kesombongan itu akan mengakibatkan kebinasaan. Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Kalau merujuk kepada dalam bahasa Arab, imad secara bahasa artinya tinggi. Tiang disebut imad. Kenapa disebut imad? Karena biasanya tiang itu tinggi daripada yang membuatnya. Yang membuatnya semeter setengah, Pak. Tiang rumahnya berapa? 3 meter. Berapa meter ini? Artinya lebih tinggi. Nah, itu imad secara asal bahasa artinya tinggi. Kemudian para ulama berbeda pandangan terkait apa yang dimaksud dengan irama dzatil imad. Yang dimaksud dengan imad ini apa? Ada yang pertama menyebutkan bahwa yang disebut dengan dzatil imad adalah mereka memiliki tubuh yang tinggi. Kaum Ad ini bukan hanya tubuhnya kuat plus tinggi. Sebagaimana ulama sepakat bahwa kaum Ad diberi tubuh yang besar dan kuat. Itu sepakat semua para ulama. Pendapat yang kedua, dzatil imad adalah orang-orang yang tinggal di padang pasir dalam kemah-kemah yang terbuat dari tiang-tiang yang tinggi. Nah, ini kaum Ad ini termasuk kaum yang nomaden. Dia bawa tenda-tenda, kemah. Kalau sudah bosan tinggal pindah lagi, kan gitu. Suka berpetualang. Maka secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa tubuh mereka juga tinggi. Dari mana kesimpulan tubuh mereka tinggi? Ya tiang-tiangnya tinggi, tiang kemahnya yang dipakai. Jika mereka berpindah tempat, maka mereka akan mengangkat kemah-kemah tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan badan mereka kuat. Ya. Kemahnya dipanggul tuh, ya. Rumahnya dipanggul. Ada di suatu daerah, kalau buat rumah itu mereka bergotong royong. Ya. Beres rumahnya diangkut tuh, diangkat oleh penduduknya, ya. Dipindahin, Pak. Kenapa? Karena rumahnya terbuat dari apa? Dari papan, kayu, bambu, kan itu sampai bisa dipindah-pindah itu. Nah, itu kalau satu rumah diangkut oleh satu penduduk. Tapi kalau kaum Ad ya dipanggul sendiri, kan itu saking kuatnya kaum Ad. Pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan dzatil imad, kaum yang memiliki tempat tinggal dan bangunan-bangunan yang tinggi. Dan ini pendapat yang terkuat yang diambil oleh para jumhur ulama tafsir, sebagaimana yang disebutkan tafsir-tafsiran ini dalam kitab Ibnu Katsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 69. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa min ba'di qaumi Nuh. Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nabi Nuh. Dan ini hitungnya kepada kaum Ad. Diperintahkan oleh Nabi Hud untuk ingat kaum Ad ini kalian sebagai penggantinya kaum Nabi Nuh. Wazadakum fil khalqi bastah. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu. Beda dengan yang lain. Kekuatan tubuhnya lebih kuat ke tubuh kaum Ad daripada kaum yang lain. Allah berikan kelebihan itu. Fadhkuru
ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang mendapat keberuntungan. Maka kelebihan-kelebihan nikmat-nikmat dari Allah sebagai bahan zikir, ingat kepada Allah. Yang selanjutnya dengan kenikmatan itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Bukan malah sebaliknya, malah ingkar kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah yang memberikan kelebihannya, maka kita harus bersyukur. Kadang manusia ingat kepada rizki dari Allah, ingatnya kepada rizki dari Allah, tetapi terkadang manusia itu lupa kepada Allah yang memberikan rizkinya. Ada orang yang kerja sampai 24 jam, kalau perlu 30 jam sehari. Saking semangat giatnya mencari rizki dari Allah. Tetapi waktunya sholat lewat kan gitu, waktunya sahur enggak kan. Nah, jadikan pelajaran kaum Ad ini, jangan sampai menjadi kaum yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri yang lain. Kelebihannya hanya diberikan kepada kaum Ad. Badannya tinggi-tinggi, badannya kuat-kuat. Kadang ada orang yang badannya tinggi tapi lemah, ada yang badannya kuat tapi gak tinggi kan gitu. Kaum Ad sudah tinggi, besar-besar, kuat lagi. Ada dua pendapat terkait apa yang dimaksud tidak pernah diciptakan semisalnya. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud adalah bangunan-bangunannya. Bangunan-bangunan yang dibuat kaum Ad belum pernah dibuat oleh kaum-kaum sebelumnya. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud adalah kaum Ad itu sendiri yang belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kaum-kaum sebelumnya yang melebihi kekuatannya, kekuatan tubuh kaum Ad itu sendiri. Jadi pendapat yang diambil oleh kebanyakan para ulama, Allah menciptakan kaum Ad yang sangat kuat. Sampai kemudian Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim menggambarkan bagaimana kekuatan salah seorang di antara kaum Ad. Kana rajulun minhum ya'ti 'ala sakhra fayahmiluha 'ala al-hayy fayuhlikuhum. Gambaran kekuatan kaum Ad, satu orang saja di antara kaum Ad, dia dapat mengangkat sebuah batu yang sangat besar. Dibawa, diangkat itu batu, kemudian dia melemparkannya kepada penduduk suatu desa, maka binasa semua penduduknya. Kebayang Pak itu batunya segede apa? Kaum Ad satu orang kaum Ad bawa batu yang begitu besar dilemparkan ke perumahan Kriya Batara, semuanya mati. Nah, itu menggambarkan bagaimana kekuatan kaum Ad itu baru satu orang. Satu orang saja memikul satu batu yang besar bisa menghancurkan satu desa dengan penduduknya. Nah, itu gambaran kekuatan dari kaum Ad. Tetapi sayang, 1000 sayang, kaum Ad diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadikannya hamba-hamba yang bersyukur, malah sebaliknya yang pada akhirnya Allah binasakan. Yang berikutnya harus dijadikan pelajaran bagi kita. Perhatikan kata Allah, wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wadi. Perhatikan kaum Samud
yang mereka memotong-motong batu-batu yang besar di lembah, memahat batu-batu yang besar di lembah. Maksudnya apa? Mereka melubangi batu-batu besar seperti gunung dijadikan tempat tinggal mereka. Nah, ini ilmu arsitekturnya luar biasa, Pak. Gunung saja dibobok, dipahat, dibolongin supaya jadi rumah, ditempatin. Berarti ilmunya sangat luar biasa. Bukan hanya ilmunya, ngebobok itu harus pakai kekuatan, pakai tenaga, kan gitu. Berarti menunjukkan apa? Tenaganya pun kuat-kuat. Nah, percuma tenaganya kuat tapi nggak ada ilmunya, nggak akan bisa itu gunung jadi rumah. Tuh, kaum Samud diberikan kelebihan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, badan yang kuat, ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu apa? Arsitektur mungkin hari ini kan itu. Ilmu arsitekturnya dibangun itu gunung-gunung jadi rumah. Dalam surat Asy-Syura ayat 149 dengan ungkapan yang lain, wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Dan kamu wahai kaum Samud, pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajinnya, termasuk jadi hobi gitu, mahat gunung jadi rumah. Kalau kita hobi hari ini bagaimana? Villa di puncak jadi puncak itu jadi villa. Kelebihan duit beli lahan di villa jadiin puncak. Yang kerjanya siapa? Orang lain tukang gitu. Kalau kaum Samud dia sendiri yang mahat, dipahat sendiri, kemudian ditinggalin sendiri. Nah, ini kaum Samud. Coba perhatikan kaum Samud. Allah berikan kekuasaan, tetapi sayang beribu sayang kaum Samud seperti kaum Ad gitu. Membangkang, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulnya. Pada akhirnya dalam surat Hud disebutkan ayat 67, mereka dihancurkan oleh halilintar yang menggelegar. Nah, dikasih halilintar saja mereka kemudian hancur binasa. Dikasih gempa dalam surat Al-A'raf ayat 79 ya. Rumah-rumah mereka tetapi rumah-rumah mereka tidak dihancurkan. Sebagai apa? Sebagai ibrah, pelajaran Nah, ini dua kaum yang perlu dijadikan ibrah, dijadikan pelajaran bagi kita semua, bahwa kelebihan yang Allah berikan kepada kita harus dijadikan apa? Dijadikan sumber kekuatan lebih untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jangan menjadi adab dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmat. Jika kufur, Allah berikan adab yang sangat pedih. Yang berikutnya yang harus kita perhatikan juga, wa fir'auna dzil autad. Coba perhatikan Fir'aun yang mempunyai pasak. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kenapa Fir'aun ini disebut mempunyai pasak. Kalau Al-Aufi mengatakan Fir'aun ini mempunyai bala tentara yang begitu kuatnya, yang mendukung dan menyokong kekuasaannya seperti halnya pasak. Nah, ini menunjukkan apa? Kiasan. Ini penafsiran pertama. Bukan pasaknya, tetapi bala tentara yang sangat kuat yang mendukung menyokong kerajaan Firaun.
Ini makna hiasan, makna yang pertama yang diungkapkan oleh Al-Alawi. Makna yang kedua, kakinya kemudian digantung. Nah, itu kejamnya Fir'aun. Punya kekuasaan, punya kerajaan, tapi digunakan sewenang-wenang. Ya, pokoknya nggak sesuai dengan pendapatnya, gantung. Ya. Kemudian ada yang pendapat yang lain, bahwa Fir'aun kalau menghukum orang, dia dipasak tangannya, dipasak kakinya, kemudian digelindingkan batu yang sangat besar sampai orang itu hancur, sampai orang itu mati. Nah, itu cara Fir'aun menghukum orang. Ada yang dipasak kemudian digantung, ada yang dipasak tangannya, kakinya, terus digelindingkan dengan batu yang besar. Ya. Bahkan sadisnya, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan Fir'aun itu menghukum istrinya. Saking keselnya sama istrinya banyak, Fir'aun ini kesel sama istrinya dihukum, dipasak itu istrinya, dipasak istrinya, kakinya, tangannya, kemudian digelindingkan dengan batu yang sangat besar. Kebayang Pak, itu istrinya saja sampai digituin gitu, apalagi orang lain. Nah, itu kejamnya Fir'aun. Nah, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kenapa Fir'aun disebut Dzil Autad? Berarti ada dua makna. Satu makna majazi, Fir'aun mempunyai bala tentara yang begitu kuatnya untuk menyokong kekuasaan dan kerajaannya. Yang kedua, memang betul Fir'aun mempunyai pasaknya. Ada juga yang menyebutkan Fir'aun ini mempunyai pasak dan tambang sebagai mainan. Dibuatkan tenda, emang dia main pasak di situ. Ini beberapa pendapat yang dinukil oleh Ibnu Katsir. Kesamaan antara kaum Ad, antara kaum Samud dan juga Fir'aun, alladzina taghaw fil bilad, yang mereka semua itu berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Tidak mau beriman, termasuk Fir'aun, ya. Tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi Musa, menjajah Bani Israel. Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun, buat piramid dan lain sebagainya. Maka ketika Nabi Musa mengajak keluar Bani Israel dari Mesir, mikir-mikir kan itu, ntar dia ngerjain proyek siapa ini kan itu. Mana mungkin orang-orang Mesirnya mau ngerjain proyek, mas orang kaya harus macul Pak kan itu, harus ngadu kan, orang kaya mengadukan itu buat bangunan, enggak kan itu, wah rugi nih kan itu. Akhirnya bagaimana kejar itu? Kejar tadi Israel, bawa tentaranya. Nabi Musa dengan Bani Israelnya kemudian lari mentok di laut Merah. Gimana ini? Musa Yusabinun sampai menerjang lautan dengan kudanya, balik lagi. Gimana ini? Nyebrang dengan kudanya juga terlempar kan gitu. Kapal nggak ada gitu. Berenang ya sama aja bohong kan gitu. Tenaganya terbatas. Balik lagi Fir'aun kan gitu. Maju mundur kena kan gitu. Pada akhirnya Allah berikan mujizat Nabi Musa, pukul itu lautan terbelah dua, bisa lari. Fir'aun hancurnya oleh air ternyata kan gitu. Nabi Musa bisa lewat dengan selamat bersama Bani Israel. Fir'aun baru tengah jalan, lautnya dikembalikan lagi. Itu Fir'aun dibinasakan oleh air. Padahal kekuasaannya sangat kuat, mengaku dirinya sebagai Tuhan, hancur. Alladzina taghaw fil bilad, ya, mereka melampaui batas. Taghaw itu toge, imamahnya ya. Toge itu bagaimana Pak? Ya bengkok kan gitu.
berlaku sewenang-wenang, zalim, ya, tidak adil. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, menghancurkan mereka. Kaum Ad, kaum Tsamud, Firaun, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aktsaru fihal fasad, lalu mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negeri itu. Yang menarik Pak, Firaun itu membuat kerusakan atau melakukan perbaikan kira-kira. Itu kan piramid di zaman Firaun. Wah, ini kemajuan zaman pada zamannya. Tetapi ukurannya bukan hanya ukuran dari segi bangunan fisik, tetapi harus juga diperhatikan bagaimana bangunan psikisnya. Ya. Kalau bangunan fisik, ya bisa jadi Firaun itu maju pada saat itu. Ya. Pada saat itu ya itu bisa buat piramid. Ya. Kaum Ad, kaum Tsamud bisa bangunan yang sangat besar, sangat kokoh, sangat kuat, infrastrukturnya maju kan itu. Ya. Tetapi sayang, 1000 sayang, bukan hanya itu yang dibangun, tetapi bagaimana hati yang dibangun, isi dari fisiknya yang dibangun dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya, menyebarkan kebaikan, bukan kezaliman. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan kebijakannya, hancurkan. Firaun menuliskan dekret presiden, mengeluarkan kebijakan kalau ada laki-laki yang lahir harus dibunuh, perempuan biarkan hidup. Kenapa? Oh, takut kan itu mimpi, gara-gara mimpi itu Pak, gara-gara mimpi ada seorang laki-laki kemudian menjatuhkan kerajaan kekuasaannya. Akhirnya buatlah keputusan anak laki-laki dibunuh hidup-hidup. Tapi tetap aja Firaun baik tidak? Kalau bazarnya baik Pak. Menurut bazarnya baik Pak. Kenapa tuh perempuan dibiarkan hidup-hidup tuh? Ya. Yang dibunuh itu yang laki, perempuan itu hidup. Tetapi di balik itu ada maksud tertentu Pak. Kenapa perempuan dibiarkan hidup-hidup? Nah, supaya apa? Supaya nanti perempuan tumbuh dewasa, kalau cantik sebagai penguas hawa nafsu, kalau jelek sebagai pembantu. Tetap saja kan itu ujung-ujungnya mengintas itu Firaun. Yang itu fa'aktsaru fiha fasad. Mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negerinya. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Karena itulah, karena mereka banyak berbuat kerusakan yang terbesar apa Pak? Kerusakannya terbesar apa? Syirik. Kerusakan terbesar itu apa? Syirik, kufur. Itu kerusakan yang paling besar. Karena mereka banyak melakukan kerusakan, maka Allah berikan azab kepada mereka. Bahkan ketiga kaum ini Allah azab di dunia sebelum di akhirat. Kaum Ad Allah azab binasakan ketika masih hidup di alam dunia. Kaum Tsamud Allah binasakan di alam dunia. Firaun Allah binasakan di alam dunia. Bahkan nanti di akhirat pun mereka mendapatkan siksa lagi double. Gara-gara mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, menjadi orang-orang yang durhaka. Bahkan azab siksa Allah di neraka itu lebih berat, ya. Lebih berat ditimbang dengan azab Allah di dunia. Kalau azab Allah di dunia sampai mati Pak, sudah selesai kan itu. Tapi azab di akhirat la yamutu fiha wa la yahya. Terus disiksa tanpa henti. Di dunia ya sampai mati Pak. Di akhirat wah terus itu siksaannya berlanjut dan berlanjut. Allah mengungkapkan dengan sawta adzab, dengan cemeti. Apa itu cemeti? Cambuk, ya.
cambuk azab, ya, yang menunjukkan azab Allah ditimpakan kepada mereka dengan sangat ringan. Maka azab di dunia itu sangat ringan, Pak, dibanding dengan azab Allah di akhirat. Azab Allah di dunia saja, Allah mengirimkan angin kepada kaum Ad. Kaum Ad hancur. Dengan apa? Dengan cuma angin, Pak. Allah kirimkan kepada kaum Samud halilintar, hancur, Pak, binasa. Allah kirimkan air laut kepada Fir'aun sampai Fir'aun tenggelam, itu cemeti. Hanya ringan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menimpakan azab di dunia. Kita bersyukur, ya, berbuat salah tidak langsung diadab gitu. Coba bayangkan, Pak, kalau berbuat salah aja gitu, langsung diadab. Wah, ngeri kan itu. Itu baru bala tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan angin hancur, dengan halilintar hancur, dengan air hancur. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi kita, beri kesempatan kepada umat Nabi Muhammad itu, ya, diberikan waktu untuk bertobat, ya, diberikan waktu untuk insaf, ya. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud inna rabbaka labil mirsad, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, ya. Kalau mungkin hari ini ada alat untuk menyadap, ya. Dari dulu Allah nggak usah punya alat untuk menyadap, Allah maha tahu. Hari ini kita ingin tahu orang lakuin apa, pasang CCTV. Allah nggak perlu CCTV, Allah maha melihat. Allah maha mengawasi semua amal perbuatan makhluknya. Allah maha tahu. Sekecil apapun amal kebaikan yang dilakukan, Allah tahu. Selirih apapun yang dikatakan oleh manusia, Allah maha mendengar. Manusia hanya mendengar apa yang terucap oleh lisan, itu pun terbatas, ya. Tetapi Allah maha tahu apa yang ada dalam hatinya. Walaupun berucap masih apa? Berupa ucapan-ucapan hati, Allah maha tahu. Dan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan balasannya kepada masing-masing. Yang melakukan amal kebaikan, Allah balas dengan kebaikan. Yang melakukan keburukan, Allah balas dengan keburukan, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Maka balasan Allah itu di dunia dan di akhirat. Dan kelak semua makhluk akan dihadapkan kepada Allah. Lalu Allah memutuskan hukumnya terhadap mereka dengan detail. Karena Allah maha mengawasi tadi, Allah tahu bagaimana balasannya, sekecil apapun itu sangat mendetail. Dan memberikan pembalasan kepada mereka masing-masing sesuai dengan apa yang berhak diterimanya. Tidak mungkin, mustahil orang yang berbuat baik Allah berikan kejahatan. Orang yang berbuat jahat Allah berikan kebaikan, mustahil. Innallaha harrama dzulma 'ala nafsi. Sungguhnya Allah mengharamkan kezaliman untuk dirinya sendiri. Pasti adil. Allah itu pasti adil dalam memberikan hukuman. Berbeda dengan kadang hakim di dunia. Beberapa oknum hakim di dunia kadang nggak adil, nah gitu. Yang ngambil singkong hukumannya sampai 7 tahun, 5 tahun, nenek-nenek ngambil
simpel. Yang korupsi, wah, hukumannya 3 tahun plus potongan gitu ya. Nah, kadang itu ya di dunia gitu. Tapi Allah maha adil, nggak akan pernah salah untuk memberikan keputusan hukum. Inna rabbaka labil mirsad. Maka ini adalah peringatan terhadap kaum musyrikin Arab pada saat itu. Sebagaimana Allah turunkan surat Al-Fajr ini dalam periode Makkiyah, supaya dijadikan pelajaran oleh kaum-kaum kafir Mekah. Mereka tahu nggak kisah kaum Samud? Tahu, mereka itu dengar. Mereka tahu nggak kaum Ad? Tahu. Mereka tahu nggak cerita tentang Fir'aun? Tahu. Maka bukan hanya sekedar tahu ceritanya, tetapi harus diambil ibrah pelajarannya, agar mereka orang-orang kafir Quraisy tidak merasa sombong, angkuh, yang bisa menjadikan sebab ditimpakan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kepada mereka. Dan ini pun bukan hanya berhenti pelajaran bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, ini pun pelajaran bagi kita. Membaca kaum-kaum terdahulu dijadikan pelajaran ibrah untuk kita. Maka kita jangan sampai menjadi orang-orang yang sombong, seperti hanya kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Bahkan kita punya tambahan, seperti halnya orang-orang yang sombong dari orang-orang kafir Quraisy. Dan kesombongan itu sesuatu hal yang sangat membinasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita, tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya misqala dzarrah, walaupun hanya seberat dzarrah. Dzarrah itu apa? Dzarrah itu ukuran yang terkecil. Secara asal dzarrah itu menunjukkan ukuran yang paling terkecil, bukan benda, Pak. Dzarrah ukuran terkecil. Nah, untuk menggambarkan ukuran terkecil apa? Ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengatakan biji atau pokoknya ukurannya sangat kecil. Gak boleh ada rasa kesombongan dalam diri. Kalau ada rasa sombong, kata Allah, tidak akan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka kesombongan itu apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Diajak oleh para nabi, para rasul bertauhid la ilaha illallah, menolak. Malah berbuat syirik, malah kafir. Itu sombong gitu, merendahkan kebenaran, menolak kebenaran. Diajak adil malah zalim, disuruh jujur malah bohong, kan itu. Disuruh amanat malah khianat, Kemudian tunas, merendahkan manusia. Kaum Ad yang merendahkan siapa? Nabi Hud. Kaum Samud merendahkan Nabi Shalih. Fir'aun merendahkan Nabi Musa. Orang kafir Quraisy merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan sampai ada rasa kesombongan dalam diri kita yang itu bisa membuat kehancuran kepada diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Maka sekali lagi, kisah-kisah umat terdahulu bukan hanya dijadikan sebagai bacaan saja, tetapi kita harus ambil ibrah dan pelajarannya untuk kehidupan kita semua. Seperti halnya kaca mobil, ada yang kaca depan, ada kaca spionnya. Perlu kan kita sekali-kali melihat spion, melihat ke belakang untuk keselamatan kita semua. Para hadirin rahimakumullah, barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita, kualitas amal soleh kita, kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa,
yang berhak mendapatkan berbagai macam karunia istimewaan yang Allah berikan kepada kita semua. Akhirul kalam, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.